Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Kepala SMP Negeri 2 Kalibun, Bapak Toto Raharjo, yang saya hormati, rekan guru dan staf karyawan SMP Negeri 2 Kalibun. Pada kegiatan kali ini, yaitu diseminasi rencana tindak lanjut beserta program pengembangan profesional keprofesian guru pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Kita akan melaksanakan diseminasi dan akan dipaparkan oleh rekan kita yaitu Dodi Victor. Sebelum acara dimulai, izinkan saya membacakan susunan acara kegiatan hari ini. Yang pertama, pembukaan. Kedua, sambutan kepala sekolah. Ketiga, kegiatan inti yaitu diseminasi rencana tindak lanjut. Kemudian yang keempat, tanggapan, pertanyaan, saran dari peserta diseminasi. Kemudian yang terakhir adalah penutup. Bapak Ibu guru yang saya hormati, marilah kita buka acara yang pertama dengan membaca sekolah secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian memasuki acara yang kedua yaitu sambutan kepala sekolah yang akan diwakili oleh wakil kepala sekolah kepada Bapak Dadung Eko, Sarjana Pendidikan. Kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bihi nasta'in wa la ilaha wa ala alihi washabbihi. Rekan-rekan guru SMP Negeri 2 Kalibun yang kami hormati, pertama marilah kita senantiasa menghadapi rasa syukur alhamdulillah hingga kesempatan ini kita masih diberi kesehatan sehingga bisa melaksanakan kegiatan RTL bersama tindak lanjut dari kegiatan dari Bapak Dodi Victor. Salawat dan salam semoga senantiasa disurahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat, serta para pengikutnya hingga jauh. Bapak Ibu, sini kami mewakili Bapak Kepala Sekolah memberikan sambutan pada malam ini. Yang pertama kami sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Dodi Bintoro yang telah berpartisipasi dalam program peningkatan keprofesionalan guru PJOK di tahun 2024 ini. Saya yakin sudah banyak ilmu yang diperoleh. Semoga ilmu tersebut terus dikembangkan dan ditularkan kepada kita semua rekan guru di SMP 2 Kalibun. Terus bersemangat, terus tingkatkan kompetensi sehingga akan berdampak pada peserta didik kita. Pembelajaran akan menjadi student center dan bisa mengakomodir semua kebutuhan peserta didik dalam hal menuntut ilmu. Selanjutnya, semoga hal ini menjadi motivasi bagi kita semua selaku rekan dari Bapak Dodi untuk ikut serta. Setidaknya kita bisa ikut belajar atau ketika ada kesempatan kita bisa ikut terlibat dalam peningkatan kompetensi yang lain. Kemudian kita juga senantiasa harus berkolaborasi dengan Pak Dodi. Karena tentunya selama 3 bulan sudah banyak sekali ilmu yang diperoleh. Tentunya itu tidak hanya bermanfaat untuk PJOK saja. Saya yakin banyak hal yang bisa diterapkan untuk mata pelajaran yang lain. Sekali lagi kami sampaikan terima kasih pada Pak Dodi yang telah aktif dan penuh semangat mengikuti kegiatan pengembangan keprofesionalannya. Semoga bisa meningkatkan kualitas pendidikan di SMP 2. Sekiranya cukup itu dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dodi sambutannya. Semoga nanti apa yang disampaikan oleh Pak Dodi menginspirasi kita semua sehingga kita bisa amati, tiru, kemudian modifikasi. Memasuki acara inti Bapak Ibu, yaitu pemaparan diseminasi dengan judul Perencanaan Pembelajaran PJOK berbasis proyek dengan menggunakan model pendidikan kebugaran dengan judul DUPA, Hidup Sehat dan Aktif. Kepada Bapak Dodi Pintoro, Sarjana Pendidikan, kami persilakan. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kepala Sekolah yang saya hormati atau yang mewakili Wakil Kepala Sekolah Bapak Dadun Eko Widodo dan teman-teman semuanya, guru dan staf tata usaha SMA Negeri 2 Kalibening yang saya cintai dan yang saya banggakan. Pertama dan utama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan taufik hidayah dan inayahnya sehingga hari ini saya berterima kasih sekali panjenengan semua sudah memenuhi undangan dari saya untuk hadir dalam rangka diseminasi rencana tindak lanjut tugas kami, tugas saya di PKG PJOK. Mudah-mudahan acara pada hari ini berjalan dengan lancar, aman, tanpa ada halangan suatu apapun. Salawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga tercurah juga kepada para sahabat, kerabat, dan tentunya kita sebagai umatnya. Bapak Ibu sekalian, hari ini saya akan menyampaikan tentang diseminasi RTL rencana tindak lanjut saya di tugas PKG PJOK tentang perencanaan pembelajaran berbasis proyek mata pelajaran PJOK bersama dengan komunitas belajar sekolah. Kita ini adalah komunitas belajar sekolah yang ada di SMA Negeri 2 Kalibening. Ini tugas saya untuk memenuhi tugas saya di PKG PJOK. Dan tentunya ini adalah tugas yang benar-benar real, ada masalah di sekolah, tidak abal-abal, dan untuk diteliti, diselesaikan problemnya sehingga bisa menjadi pelajaran yang baik. Lanjut, judul programnya adalah DUPAK. Apa sih DUPAK itu? DUPAK itu bukan nendang ya. Kasihan nanti kalau tendang beneran. DUPAK itulah singkatan panjangan daripada hidup sehat dan aktif. Ini saya ambil tentang implementasi proyek senam aerobik yang sudah kita laksanakan di Jumat Sehat. Tentunya di sini kan ada masalah. Kadang itu saja yang tampil, kadang ini saja yang tampil, kadang guru PJOK-nya malah nggak mau tampil sama sekali. Nah, ini kan suatu problem, suatu masalah. Ada apa ini? Kita selesaikan dengan menggunakan pendidikan kebugaran. Sebenarnya ada tiga, ada modelnya ada tiga. Yang pertama adalah model pendidikan gerak, kedua model SEM atau Sport Education Model, dan yang ketiga adalah model pendidikan kebugaran. Saya mengambil yang model pendidikan kebugaran. Lanjut. Latar belakangnya apa sih? Tadi sudah sedikit saya singgung. Yang pertama adalah menindaklanjuti dari evaluasi kegiatan Jumat Sehat yang sudah kita laksanakan bareng-bareng. Ketika Jumat Sehat, ada Jumat rutin, Jumat Sehat, Jumat literasi, dan satunya Jumat religi. Dan ini saya evaluasi, ternyata ada beberapa anak yang gerakannya itu tidak aktif. Dimungkinkan karena gerakannya yang terbatas, kita sebagai guru yang tampil di sana hanya melihat sebuah laptop, YouTube di situ dan mengikuti gerakan. Dan kalau saya amati itu ketika saya jalan-jalan, yang di belakangnya itu banyak sekali yang tidak bergerak. Nah ini kan akan kalau dalam PJOK kebugarannya akan kurang, tidak semangat. Ada apa ini? Yang ketiga, pentingnya menjaga kesehatan fisik dan mental sejak dini. Dan yang keempat adalah potensi senam aerobik dalam meningkatkan kebugaran dan semangat belajar. Tentunya dengan bugar, pikiran menjadi positif, pikiran orang alih,
dan semangat dalam belajar. Pelaksanaan program ini nanti berdasarkan voice, choice, dan awareness. Apa saja itu voice? Voice adalah suara. Peserta didik akan diberikan kesempatan untuk berpartisipasi dalam merancang dan mendemonstrasikan senam aerobik. Jadi dikelompokkan menjadi sebuah kelompok, kemudian untuk menyeting sebuah gerakan dan didemonstrasikan. Choice, pilihan. Peserta didik tidak memilih. Peserta didik memilih musik yang akan digunakan. Bebas. Musiknya bebas. Di dalam kelompok tersebut dipilih dan mengatur jadwal latihan. Ownership atau kepemilikan, dengan melibatkan peserta didik dalam proses pengambilan keputusan, mereka akan merasa lebih termotivasi, merasa dihargai, dan memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi terhadap keberhasilan program ini. Dan saya sudah memetakan aset yang ada di sekolah. Yang pertama, aset manusia, kepala sekolah. Kemudian saya sendiri sebagai guru PJOK, kemudian kita semuanya di komunitas belajar sekolah, dan tentunya ada peserta didik. Aspek sosialnya apa? Ada komunitas belajar sekolah, hubungan antar peserta didik. Aset fisik, kita mempunyai lapangan olahraga, kita mempunyai aula, ini bisa digunakan ketika sedang latihan itu terjadi cuaca yang tidak mendukung. Ada sound system, kita juga memadai sound systemnya. Dan ada lingkungan alam, ada ruang terbuka hijau yang bisa digunakan untuk aktivitas tempat belajar. Lanjut. Tujuannya apa sih? Ada 3 tujuan utama. Yang pertama adalah membekali peserta didik dengan keterampilan hidup yang berharga. Seperti apa? Ada kerjasama, disiplin, tanggung jawab. Melalui apa? Melalui kegiatan merancang dan mendemonstrasikan senam aerobik. 2. Menciptakan lingkungan belajar yang inklusif, tidak membeda-bedakan, di mana setiap peserta didik merasa dihargai dan memiliki kesempatan untuk berkembang secara optimal. Dan yang ketiga adalah meningkatkan kesadaran peserta didik akan pentingnya menjaga kesehatan fisik dan mental sejak dini. Lanjut. Nah, capaian setiap tujuan apa saja dan langkah-langkahnya serta hasil yang diharapkan. Tujuan yang pertama, membekali peserta didik dengan keterampilan hidup yang berharga seperti kerjasama, disiplin, tanggung jawab, dan seterusnya. Apa sih capaiannya? Capaiannya adalah peserta didik mampu bekerja sama dalam tim, disiplin, tanggung jawab dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan senam aerobik, dan mempunyai rasa percaya diri. Langkah-langkahnya bagaimana? Yang pertama adalah membentuk kelompok kecil. Jadi dibuat sebuah kelompok kelas, kemudian mereka untuk bekerja sama dalam merencanakan senam, dan menetapkan tugas dan tanggung jawab yang jelas setiap anggota kelompok. Kedua, memberikan pelatihan dasar tentang pentingnya disiplin dan tanggung jawab. Yang ketiga, mengadakan evaluasi rutin. Jadi setiap latihan nanti akan ada selalu evaluasi rutin. Untuk apa? Untuk memantau setiap kemajuan, untuk memberikan umpan balik yang konstruktif. Hasilnya yang diharapkan apa sih? Nah, peserta didik menunjukkan kemampuan bekerja sama dalam kelompok, disiplin dalam mengikuti dan mematuhi jadwal latihan, tanggung jawab atas peran dan tugas mereka dalam kegiatan senam aerobik. Lanjut. Tujuan yang kedua, menciptakan lingkungan belajar yang inklusif, di mana setiap peserta didik merasa dihargai dan memiliki kesempatan untuk berkembang secara optimal. Capaiannya apa? Semua peserta didik merasa dihargai dan diterima dalam kegiatan dengan berbagai latar belakang, kemampuan, dan berpartisipasi aktif, sehingga meningkatkan rasa kebersamaan dan solidaritas di antara peserta didik. Langkah-langkahnya bagaimana? Yang pertama, memastikan kegiatan senam ini dapat diakses oleh semua peserta didik, termasuk mereka yang berkebutuhan khusus. Kalau kita di sekolah kita insya Allah aman, tidak ada yang mempunyai
kebutuhan khusus dalam hal aktivitas motorik, ya, aktivitas fisik. Yang dua, mengadakan sesi orientasi untuk meningkatkan pemahaman tentang pentingnya inklusivitas, pengakuan atau keberadaannya. Tiga, menciptakan lingkungan yang ramah dan mendukung di mana setiap peserta didik merasa aman untuk berpartisipasi. Empat, mengadakan sesi diskusi dan refleksi untuk mendengarkan pendapat dan masukan dari peserta didik. Dan kelima, melibatkan peserta didik dalam pengambilan keputusan terkait dengan kegiatan senam aerobik yang akan kita jalankan ini. Hasil yang diharapkan apa? Peserta didik merasa diterima dan dihargai dalam kegiatan, agar meningkatnya partisipasi aktif dari semua peserta didik, termasuk mereka dengan yang berkebutuhan khusus, sehingga terjadinya rasa kebersamaan dan solidaritas yang kuat di antara peserta didik. Tujuan yang ketiga, meningkatkan kesadaran peserta didik akan pentingnya menjaga kesehatan fisik dan mental sejak dini. Capaiannya apa? Peserta didik memahami pentingnya aktivitas fisik untuk kesehatan tubuh, memahami hubungan antar aktivitas fisik dan kesehatan mental, serta mempraktikkan gaya hidup secara konsisten. Langkah-langkahnya bagaimana? Yang pertama, memberikan edukasi tentang manfaat senam. Mengundang ahli, dengan cara mengundang ahli ya, bisa dari Bapak Ibu, bisa dari puskesmas, atau dari instansi lain yang tentunya memahami tentang kesehatan fisik dan mental. Tiga, mengintegrasikan konsep kesehatan dalam kurikulum pembelajaran. Bisa diintegrasikan ke dalam pelajaran apa? Ya, PJOK bisa. Mungkin kalau di yang lain ada ekstra tari, ini juga bisa diintegrasikan ke situ. Mengadakan sesi refleksi setelah latihan senam. Untuk apa? Mendiskusikan manfaat yang dirasakan. Yang lima, menyediakan materi yang edukatif, seperti ada poster, pamflet yang mempromosikan gaya hidup sehat. Hasil yang diharapkan, peserta didik memiliki pengetahuan yang baik tentang pentingnya kesehatan fisik dan mental dengan menunjukkan perubahan positif dalam kebiasaan sehari-hari terkait kesehatan, serta lebih sadar akan pentingnya menjaga kesehatan sejak dini dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. Program ini dirancang sebagai kegiatan kokurikuler, ya, bukan intrakurikuler, yang menarik dan berkelanjutan. Kegiatan ini akan memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk berolahraga secara teratur, meningkatkan kebugaran, dan membangun hubungan sosial yang positif. Targetnya ini di kelas 9. Kelas 9 itu usia sekitar 13-15 tahun. Pengaturan program akan dilaksanakan di dalam sekolah atau di aula ketika cuaca tidak mendukung. Di jam yang nanti disepakati dulu antar peserta didik dan guru pendamping selama 3 bulan di semester 2 tahun pelajaran 2024-25. Anggota komunitas belajar yang berkolaborasi, tadi saya sudah menghubungi beliau-beliau. Yang pertama adalah guru TIK, Saudara Dewi. Tujuannya apa? Ya, untuk membantu di bidang multimedia dalam membuat video. Guru bahasa Indonesia, tadi sudah mendung sama Bu Eria. Tujuannya apa? Untuk membantu dalam skrip pembuatan videonya. Kemudian guru PABP atau agama, Bu Win, tadi pagi juga sudah saya hubungi dan beliau siap. Untuk apa? Mengidentifikasi gerakan. Ini janjiannya gerakan memper apa orang untuk ditampilkan. Mengandung unsur sara apa tidak, mengandung apa itu, ya, yang erotis apa tidak. Nah, ini kayaknya guru PABB cocok juga ini ya. Bu Win, siap? Kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah, tersedia lapangan, ada, oke. Aula, ini kita berada di aula. Peralatan yang memadai, ada sound system,
dukungan dari sekolah berupa Jumat Sehat, dan tentunya terdapat peserta didik yang memiliki minat dan bakat. Lanjut. Rencana evaluasi. Evaluasi menggunakan observasi secara langsung dan refleksi. Kemudian peserta didik yang mengikuti program berdasarkan kesetujuan aktif dalam program senam aerobik. Guru PJOK yang terlibat, saya sendiri dan staf pendukung, jadi dari TIK, dari Bahasa Indonesia, dari PABP. Kemungkinan saya sudah memprogram, kemungkinan pasti ada tantangan dan ada rencana solusinya juga. Kemungkinan tantangan yang pertama apa? Kurangnya partisipasi dan antusiasme peserta didik. Mungkin karena kurang minat atau izin, malu, atau kurangnya pemahaman tentang manfaat senam aerobik. Rencana solusinya bagaimana? Dengan memberikan pendekatan personal kepada peserta didik, berikan motivasi, mengadakan sesuai informasi untuk menjelaskan manfaat kesehatan, baik fisik maupun mental. Kemudian, kemungkinan tantangan yang kedua adalah kesulitan dalam mengatur waktu. Karena ini kan dilaksanakan di luar jam sekolah. Rencana solusinya bagaimana? Kita integrasikan dengan program ke dalam mata pelajaran PJOK, di jam pelajaran PJOK, sehingga tidak menambah beban jadwal peserta didik. Kemudian berkoordinasi dengan pembina ekstrakurikuler untuk mengatur jadwal. Tapi yang saya amati selama ini, anak-anak itu kalau kegiatan sore malah semangat sekali. Kemarin kita belajar berkaca dari ketika akan melaksanakan panen karya. Peserta didik all out, latihan sampai sore, bahkan kami sendiri sampai menyarankan untuk cepat-cepat pulang, kesuwen, gurunya yang pengen balik. Kemudian yang ketiga, evaluasi dan pemantauan yang kurang efektif. Kesulitan mengukur dan memantau perkembangan program secara berkala dan alat evaluasi yang kurang tepat. Rencana solusinya bagaimana? Menetapkan jadwal evaluasi rutin untuk memantau kemajuan dan memberikan umpan balik yang konstruktif dan melakukan perbaikan jika ada kekurangan. Jadi itu yang dapat saya sampaikan tentang RTL saya, rencana tindak lanjut dalam tugas PKG PJOK. Mudah-mudahan saya didukung oleh teman-teman dan bisa berjalan dengan baik, lancar. Sekian dari saya, nanti saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dodi, materi yang sangat menarik, penyampaian baca yang sangat lengkap. Bapak Ibu, kita masuk pada acara yang keempat, yaitu tanggapan, pertanyaan, dan curahan saran. Monggo saya buka terlebih pertama untuk 3 pertanyaan. Silakan Bapak Ibu. Oke, teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih dari penjelasannya sudah cukup jelas dan kegiatan ini sangat menarik. Tadi yang saya dapati tadi ada target itu hanya kelas 9 saja begitu. Kenapa kok nggak sama sekali saja ada kelas 7, 8, 9 gitu? Itu yang mau saya tanya saja. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita simpan dulu atau Langsung dijawab. Oh, ya. Silakan Pak Dodi untuk menjawab pertanyaan dari Bu Rista. Terima kasih Bu Rista yang sangat cantik. Kenapa ini programnya hanya untuk kelas 9 saja? Kenapa tidak dari kelas 7, kelas 8 juga ikut dilibatkan? Kan lebih menarik kelas 7, 8, 9 ya. Saya melihat bahwasanya kelas 7, kelas 8, kelas 9 kalau kita libatkan semuanya akan membutuhkan waktu yang sangat panjang kembali. Membutuhkan tentunya dengan dukungan dari Bapak Ibu guru yang lainnya lebih banyak lagi. Sementara kita gurunya adalah terbatas.
tas. Itu yang pertama. Yang kedua, ini juga kelas 9, saya khususkan kelas 9 adalah sekalian mengambil untuk nilai ujian praktik. Jadi begitu Bu Rista yang cantik. Terima kasih pertanyaannya. Baik, bagaimana Bu Rista, sudah terjawab? Ya, sudah cukup. Terima kasih. Kemudian pertanyaan kedua. Coba dulu. Ini yang cowok dulu. Ya, terima kasih Pak Putri atas pemaparannya dan semuanya agak jelas. Tapi saya ingin bertanya bahwa produk apa yang nanti dihasilkan dari proyek Bapak kali? Terima kasih Pak Saiful Hadi. Proyek itu harus menghasilkan sebuah produk atau karya. Dan belajar dari proyek ini harus membutuhkan waktu yang panjang. Tidak 1-2 pertemuan, jadi harus waktu yang panjang. Tentunya harus menghasilkan sebuah produk atau karya. Ada 2, yang pertama adalah produk video. Makanya kami harus bekerja sama dengan guru TIK supaya membuat bagaimana sih pengaturan membuat video yang baik dengan bahasa Indonesia, bagaimana dengan tutur bahasa yang baik seperti apa. Itu yang pertama. Yang kedua adalah produk gerak. Produk geraknya apa? Sebuah senam aerobik yang ditampilkan di kelas 9, baik kelas 9A maupun 9B, nanti dibagi sebuah kelompok, dan ini nanti akan ditampilkan ketika Jumat sehat. Jadi harapannya apa? Nanti kita sudah tidak ada masalah lagi tentang Jumat sehat. Jumat sehat siap. Minggu depan Jumat sehat adalah 9A akan menampilkan produk karyanya, ditampilkan. Kemudian di bulan selanjutnya giliran kelas 9B, sehingga kita tinggal mengikuti produk gerak daripada hasil dari anak-anak tersebut. Tentunya guru PAP juga harus terlibat. Kenapa? Yaitu tadi seperti yang sudah saya sampaikan, Bapak, saya untuk melihat ini gerakannya wis memper apa urung, menuju ke arah sara apa tidak, menimbulkan, ya kalau laki-laki menimbulkan hawa nafsu apa tidak. Nah, itu harus dikoreksi begitu. Terima kasih Pak Saiful Hadi. Bisa diterima Pak Saiful Hadi? Bisa. Bungkus? Oke. Pertanyaan ketiga dari Bu Eria Mohawati. Silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Tadi berangkat dari pemaparan Bapak yang berkaitan dengan kolaborasi dengan beberapa guru pelajaran. Nah, yang saya ingin tanyakan adalah mengapa hanya ada 3 guru mentor yang dilibatkan. Kenapa kok misalnya seperti guru matematika belum dilibatkan? Terima kasih. Itu saja. Terima kasih sekali Bu Eria yang cantik juga ya. Terima kasih. Ini ada guru bahasa Indonesia, guru TIK, dan guru PABB. Ini ada saran. Kalau saya sebenarnya kenapa Bu Eria bertanya seperti itu, karena beliau tahu ada guru matematika tapi mempunyai kemampuan dalam hal seni menari. Nah, kalau boleh saya tangkap dari jenengan, itu adalah sebuah usulan, sebuah saran. Kalau bisa dilibatkan. Ini kalau saya jawab, kalau jenengan mau, ya saya senang sekali. Supaya apa? Gerakan senam ini nanti juga mungkin ya dilibatkan, ada gerakan aerobik yang mengarah ke senam tradisional. Ya, dari aerobik terus ke tradisional, kayaknya menarik sekali ini. Nah, Bu Rista ini sebagai guru matematika nanti bisa menambah itu loh, gerakan yang betul seperti ini. Mungkin bisa Bu Rista. Wih, terima kasih, tepuk tangan. Baik, terima kasih. 3 penanya pertama
saya buka termin kedua, 3 pertanyaan berikutnya. Oke. Bu Santi, Tenang Pak Dodi, ini tidak mau menarik pertanyaan. Saya tidak mau bertanya, hanya mau memberikan masukan saja saran. Karena tadi disampaikan ya, kenapa hanya 3 makro saja? Padahal sebenarnya bisa kita masuk IPA itu untuk menghitung kalori, berapa kalori yang dikeluarkan dengan simak sekian menit dan kecepatannya berapa, lalu untuk IPA, buku IPA itu dari segi katanya bisa bisa kolaborasi, oke. Terus PPKN kalau agama masuk itu PPKN masuk. Norma ya. Kalau seni budaya kita ambil, bukan ambil seni tari ataupun kita ambil seni rupa, ya saya rasa yang untuk model yang paling cocok itu yang membutuhkan itu mau cepat, karena ada penghitungan kalori, masa kalori itu ada sebetulnya materi itu. Oke. Itu saja Pak masukan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Ini masukan yang sangat bagus. Ini tambah lagi, tadi sudah tambah matematika karena mempunyai keahlian dalam tari. Sekarang betul sekali yang dikatakan oleh Bu Sartinem. Ini kan ada penghitungan kalori yang sudah digunakan ya. Sudah digunakan aktivitas selama sekian menit. Kira-kira kalori yang dikeluarkan itu berapa? Yang terbakar berapa? Jadi kalau saya tanya kembali, Bu Jeki kira-kira mau tidak? bagaimana Bu? Bersedia? Bersedia Bu? Bersedia. Terima kasih Bu Jeki. Oh, tepuk tangan. Baik, kemudian pertanyaan berikutnya, monggo saya persilakan. Ada lagi? Tidak ada? Kalau tidak ada, saya ingin bertanya Pak. Yang pertama, saya juga ingin memberikan saran pada aset, akankah lebih baik jika kebijakan itu dimasukkan ke aset politik. Kemudian saya juga tertarik dengan studi agensi dari voice choice dan ownership. Untuk voice, bagaimana cara Bapak mengakomodir suara mereka yang jumlahnya 54 anak menjadi satu suara. Terima kasih Pak. Terima kasih Bu Moderator, saran yang bagus juga. Mudah-mudahan saya bisa menjalankan ini dengan baik dan teman-teman semuanya sudah kelihatannya mendukung program ini. Jadi saya nanti akan bekerja sama dengan banyak teman ternyata ini dalam komunitas belajar. Mungkin seperti itu, Bu Moderator. Baik, terima kasih Pak. Ada lagi Bapak Ibu? Sudah? Oke. Baik, sebelum kami menutup acara ini, izinkan saya membacakan hasil diseminasi pada hari ini, yaitu 26 November 2024. Pada hari Selasa, tanggal 26 November 2024, telah dilaksanakan diseminasi akta LPPKB PJOK oleh Bapak Dodik Bintoro Sarjana Pendidikan dengan judul Perencanaan Pembelajaran PJOK berbasis proyek dengan menggunakan model pendidikan kebugaran dengan judul DUPAK, Hidup Sehat dan Aktif, implementasi proyek senam aerobik di sekolah bagi peserta didik SMP Negeri 2 Kalimantan. Adapun hal-hal yang perlu diperbaiki untuk segera dijadikan perhatian dan segera diperbaiki dalam bentuk laporan. Terima kasih. Memasuki acara yang terakhir yaitu penutup.
Bapak Ibu, marilah kita tutup acara ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Saya sebagai pembawa acara atau moderator mohon maaf jika banyak kesalahan tutur kata saya. Karena kesempurnaan hanya milik Allah dan kekurangan milik saya. Astagfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.